Selamat pagi teman-teman media. Kita bertemu lagi di sekolah minggu yang ke masuk pelajaran yang ke-8. Sudah nggak terasa ya teman-teman. Kita sudah mau hampir habis lagi. Kita sudah mau lanjut buku lagi. Sudah 8 pelajaran kita lalui ya teman-teman. Nah, kita akan mulai sekolah minggu. Namun sebelum kita mulai sekolah minggu, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Mas Juma yang akan bimbing. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami teman-teman media dan Mu yang akan mengajar akan memulai sekolah minggu media ini. Kau berkati setiap kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya teman-teman, kembali lagi sama Mas Bima. Kita masuk ke pelajaran 8. Mungkin ada yang dari kemarin, kemarin Mas Bima, sekarang Mas Bima lagi ya. Jadi ada beberapa hal teman-teman yang mungkin membuat Mas Bima mengajar 2 kali gitu. Tapi nggak masalah, kita harus tetap semangat. Siapapun yang, bukan permasalahan siapa yang mengajar ya teman, tapi bagaimana teman-teman mau menerima pelajaran itu dengan baik dan bukan hanya menerima tapi juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau flashback sebentar, kita mau review sebentar materi kemarin, yaitu tentang aku dipelihara, yaitu yang pelajaran yang ke-7, aku dipelihara Tuhan itu. Nah, kemarin itu ada ayat hafalan yang berkata seperti ini di Matius 6 ayat 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, jadi di sini adalah atau review materi kemarin, yaitu berkaitan dengan semuanya ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir ya teman-teman, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu cemas karena semua ini sudah disiapkan Tuhan. Semua sudah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai standar kita, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sekilas pelajaran kemarin itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan itu memelihara kita, pastinya dengan memelihara yang baik, bukan memelihara dengan yang buruk juga. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita kapanpun. Setiap saat Tuhan selalu ada teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-8. Kita kita mulai pelajaran kita, yaitu dengan judulnya yaitu berkunjung. Jadi berkunjung itu adalah suatu kegiatan di mana kita pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang, entah dia yang sedang sakit. Biasanya kalau berkunjung itu dia yang sedang sakit, dia yang sedang terkena musibah. Itu suatu kegiatan untuk menghibur orang lain, itu juga bisa arti berkunjung. Nah, di sini kita akan masih belajar tentang orang Israel. Jadi bagaimana orang Israel ini mendapat kabar tentang keajaiban yang terjadi, yang telah tersebar di berbagai tempat. Jadi ada keajaiban yang terjadi oleh orang Israel, yang terjadi di Israel. Lalu banyak orang-orang yang mendengar tentang bagaimana Tuhan membuat keajaiban dengan membelah laut atau berau, sehingga orang Israel selamat menyeberang. Kabar itu juga didengar oleh Yitro, mertua Musa yang tinggal di Midian. Jadi Yitro ini adalah mertua Musa. Jadi diingat-ingat ya teman-teman. Nanti Mas Bima akan kasih tugas, yaitu berhubungan dengan siapa saja sih orang-orang yang ikut bersama dalam perjalanan. Lalu selanjutnya, tanpa menunggu lama, Yitro pun berkemas-kemas. Lalu dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan menantunya dan mendengar langsung berbagai peristiwa yang ajaib. Jadi Yitro ini ketika mendengar suatu kabar yang ajaib, suatu peristiwa yang ajaib, dia ingin segera berangkat.
Nah, dia pun berkemas-kemas, jadi semua barang-barang yang ingin dibawa dia bawa selama perjalanannya dia bawa. Lalu setelah itu karena dia sudah nggak sabar, dia sudah tidak bisa menahan kesabarannya untuk bertemu dengan menantunya itu dan mendengar atau melihat peristiwa yang ajaib itu. Nah, tadi yang berkaitan dengan tugas kalian nanti adalah karena Yitro ini nggak berangkat sendiri, ada beberapa orang yang ikut dalam perjalanannya. Siapa saja orangnya silahkan nanti teman-teman bisa tulis di grup. Jadi setelah ini selesai langsung teman-teman tulis saja di grup. Nanti teman-teman bisa catat ini ya. Silakan teman-teman cari di Keluaran 18 ayat 2 sampai 4. Keluaran 18 ayat 2 sampai 4. Di situ ada beberapa orang yang ikut dalam perjalanan Yitro. Silahkan teman-teman cari dan nanti tulis di grup langsung dan kirim. Setelah itu, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, dan tentunya kalau perjalanan panjang pasti melelahkan juga, lalu mereka juga akhirnya sampai di perkemahan orang Israel di dekat Gunung Sinai. Jadi setelah perjalanan panjang, mereka juga sudah cukup lelah, sudah berapa hari kayak gitu, lalu akhirnya mereka sampai di perkemahan orang Israel di dekat Gunung Sinai. Lalu Musa yang sedang berada di dalam kemahnya segera berlari keluar ketika mendengar bahwa mertua, istri, dan anak-anaknya datang. Jadi Musa ini berada di dalam kemah. Lalu setelah ada kabar bahwa mertuanya ini datang, lalu dia menemui mertuanya ini bersama dengan istri dan anak-anaknya yang tadi juga ikut bersama Yitro. Lalu setelah itu mereka pun saling berpelukan karena pastinya mereka kangen juga ya teman-teman, kangen, rindu gitu kan, sudah lama ketemu. Lalu betapa gembiranya hati mereka karena dapat bertemu kembali. Nah, sama dengan kita ya teman-teman, kalau kita biasanya kalau kita bertemu pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat Natal, biasanya Natal kita berkumpul semua keluarga, semua sanak saudara ikut berkumpul di sana, kita bisa saling bersama bercerita, kalau yang gajah-gajah bisa saling main kayak gitu, kalau yang bisa sharing pengalamannya kayak gitu. Sama dengan Musa sudah lama nggak bertemu dengan istrinya, anak-anaknya, nggak bertemu dengan mertuanya, mereka kangen, dan akhirnya ketika mereka dipertemukan, mereka berpelukan gitu, mereka cium tangan gitu. Dan tentunya kalau mereka sampai berpelukan, sampai bertemu, sampai nggak sabar berlari waktu mendengar berita bahwa mertua, anak-anak, dan istrinya datang, pastinya hatinya gembira, hatinya senang sekali. Lalu Pak Yitro ini tidak sabar ingin mendengar cerita dari Musa. Lalu apa benar semua yang kudengar tentang kalian? Katanya. Benar Pak, kabar yang Bapak dengar itu memang benar, kata Musa dengan penuh semangat. Mula-mula Firaun tidak mengizinkan bangsa ini pergi dari sana. Bahkan dia membuat pekerjaan mereka semakin berat. Sesudah Tuhan mendatangkan kutukan terhadap Mesir, barulah Firaun membiarkan kami pergi. Tapi dalam perjalanan, tentara Mesir mengejar kami. Kami berhadapan dengan laut luas, tidak tahu harus lari kemana. Lalu Tuhan menyuruhku menggunakan tongkat untuk membelah laut Tebrau sehingga kami dapat menyeberang dengan selamat. Jadi posisinya adalah pada waktu itu Musa ini dan banyak orang Israel itu berada di tanah Mesir. Nah, tanah Mesir ini dipimpin oleh yang namanya Raja Firaun, dan awalnya mereka nggak boleh pergi, jadi mereka harus di sini, harus harus bekerja gitu. Harus bekerja, dan pastinya setiap hari kalau begitu terus juga capek ya teman-teman.
Lalu akhirnya Tuhan itu mendatangkan kutukan kepada Mesir. Setelah itu Firaun membiarkan. Jadi setelah awalnya nggak boleh, tapi Tuhan menolong dengan memberikan kutukan kepada bangsa Mesir, lalu akhirnya mereka bisa keluar orang-orang Israel ini. Tapi masih ada masalah, masih ada suatu kondisi yang mereka harus lewati, orang-orang Israel harus lewati. Bagaimana caranya biar kita bisa lewat dan bisa berhasil pergi dari tanah Mesir ini. Lalu akhirnya Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membelah laut Teberau itu. Dengan apa membelah lautnya? Jadi Musa ini diperintahkan Tuhannya membelah lautnya dengan tongkat ya teman-teman. Jadi bukan dengan batu, bukan dengan baju apapun itu enggak, tapi dengan tongkat dia harus membelah laut itu berdasarkan perintah Tuhan. Bahkan Tuhan mengembalikan lagi air laut itu yang menyebabkan seluruh tanah Mesir yang sedang berusaha menyusul laut itu akan binasa. Jadi pada waktu itu setelah berhasil dibukakan lautnya, jadi kalau kita kan nggak bisa buka laut kayak gitu, tapi kalau waktu itu Musa diperintahkan Tuhan langsung untuk membuka laut. Setelah lautnya kebuka, orang Israel ini berjalan lewat tengah. Wah, keren ya teman-teman kalau ada yang bisa gitu. Lalu setelah itu mereka berjalan lewat tengah. Setelah berjalan lewat tengah, mereka semua selamat. Orang Israel sudah selamat, barulah orang-orang Mesir yang tadi sempat menyusul baru ketutup air lagi, karena orang-orang Mesir tadi mengejar orang Israel itu. Setelah Yitro mendengar cerita Musa, Yitro ini heran teman-teman, bagaimana bisa bahwa Musa itu bisa membelah laut, dan bagaimana bisa dia melewati hari-hari yang sulit itu. Karena kalau kita manusia kan kita juga nggak bisa membelah laut. Kalau kita diberikan hal yang sulit, biasanya kita adalah mengeluh teman-teman. Tapi Musa juga mengingatkan bahwa bagaimana dalam hari-hari yang sulit itu, dan bagaimana dalam masa-masa pembebasan itu Tuhan itu selalu menolong teman-teman. Jadi kembali lagi, Tuhan tidak pernah sedikit pun tidak pernah sekecil sedikit pun tidak pernah meninggalkan kita gitu. Jadi misalnya kita ada kesusahan, Tuhan pasti ada. Sebelum kita ada kesusahan pun Tuhan pasti sudah ada di situ. Nah, setelah itu setelah ia mendengar dari Musa tentang semua peristiwa yang dialami orang Israel, Yitro pun bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan Allah telah menyertai dan memelihara Musa serta seluruh umat Israel, dan dia pun tinggal bersama-sama dengan mereka beberapa waktu. Jadi setelah Yitro tadi heran, kok bisa ya Musa dan orang-orang Israel ini bisa selamat, padahal hanya dengan tongkat bisa membelah laut selamat, dan orang-orang Mesir yang tadi menyusul pun binasa. Setelah Yitro heran dan diceritakan oleh Musa, lalu akhirnya Yitro pun bersyukur kepada Tuhan, dan dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan ini masih ada kaitannya dengan kemarin teman-teman, masih bahwa ketika sebenarnya Tuhan itu selalu ada, tapi terkadang kita melewati satu hal aja yang sebenarnya kita bisa ya teman-teman, kita bisa, tapi kita sudah menganggap bahwa ini sulit, ini nggak bisa, ini bukan keahlianku, ini bukan skillku, dan lain-lainnya. Banyak sekali yang terkadang kita membuat kita itu nggak bisa, padahal sebenarnya aku tuh bisa. Bahwa ingat ya teman-teman, Tuhan itu pernah di Alkitab juga ditulis bahwa semuanya itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan itu memberikan
ujian kepada kita itu nggak bakal melebihi kekuatan kita. Contohnya yang paling sederhana kalau untuk kita adalah misal dalam tes kita nggak bisa, padahal kita sebenarnya kalau belajar kita bisa, semua jawaban pasti ada di kisi-kisi, ada di buku, ada di tulisan-tulisan kita, ada di yang dijelaskan oleh guru. Kembali kalau kita mendengar dengan baik, kita memperhatikan dengan baik, kita menulis dengan baik, semua kisi-kisi kita tahu, kita belajar pada waktu yang tepat, maka kita juga akan mau mengajarkan. Karena nggak mungkin dong, misalnya guru mengajarkan A yang dikeluarkan B, kan nggak mungkin juga. Misalnya baru kelas 6 SD yang dikeluarkan pelajaran kelas 1 SMA, mungkin nggak mungkin juga. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu kita sebenarnya bisa, tapi tergantung dari kita sendiri, kita mau apa enggak untuk menyelesaikannya, kita mau apa enggak untuk memulainya. Terkadang yang susah itu ini teman-teman, kita mau memulainya. Contoh kecil lagi, waktu kita sekolah sebelum pandemi biasanya adalah banyak PR, banyak tugas, lalu akhirnya yang terjadi adalah ketika PR itu misalnya hari ini PR, ini hari Minggu dikasih PR, minggu depannya suruh ngumpulin, biasanya hamin berapa jam baru kita mengerjakan, atau hamin minimal 1 jam, itu 1 hari baru kita mengerjakan. Itu baik atau enggak, itu teman bisa menilai sendiri. Sebaiknya adalah bahwa setelah dapat tugas dikerjakan dulu, baru setelah itu kalian main atau dicicil, itu juga bagus, enggak apa-apa teman-teman. Yang penting jangan pernah mengerjakan tugas dengan waktu yang mepet, misalnya hamin 1 jam, hamin 5 jam, itu jangan pernah. Hamin 1 hari pun kalau bisa jangan teman-teman, minimal hamin 2 atau hamin 3, karena pekerjaan kita akan bisa dikoreksi kembali supaya menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Jadi terkadang memulai itu yang sulit teman-teman, tapi kalau kita sudah mulai, contohnya kita mau belajar, kita pertama itu susah, berat matanya, 15 menit nggak kuat, lama lagi setelah kita mulai kebiasaan 30 menit kuat, kemudian 45 menit 1 jam, lama-lama bisa 2 jam dan sebagainya. Itu contohnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau memulai dengan hal yang kecil, maka hal yang besar pun juga teman-teman akan bisa, karena nggak ada masalah yang sulit kalau teman-teman mau belajar dan mau memulainya dengan baik. Nah, itu pelajaran kita hari ini, pelajaran yang ke-8, yaitu tentang Yitro berkunjung, yang diambil dari Keluaran 18 ayat 1 sampai yang ke-12. Ingat ya teman-teman, tugasnya tadi, siapa saja yang ikut dalam perjalanan Yitro, silahkan teman-teman cari di Keluaran 18 ayat 2 sampai 4. Tugasnya itu ingat, siapa saja yang ikut dalam perjalanan Yitro di Keluaran 18 ayat 2 sampai 4. Setelah ini teman-teman bisa langsung cari, tulis jawabannya di WA, siapa-siapa aja, dan kasih nama. Misalnya tadi Mas sudah menyebutkan beberapa, misalnya istrinya. Nah, istrinya siapa namanya? Di situ ada tulisan namanya. Istrinya siapa namanya? Setelah itu siapa aja, dalam kurung tulis nama kalian, misalnya Bima. Itu setelah itu kirim melalui WA. Itu ya teman-teman tugasnya. Setelah kita sudah selesai, jangan lupa persembahan dimasukkan dalam kaleng atau koin dalam botol aqua itu, teman-teman. Jangan lupa persembahan juga. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami, teman-teman masjid dan hamba-Mu yang mengajar sudah selesai dalam sekolah minggu. Engkau memberkati kami satu-satu. Semoga apa yang Kau ajarkan pada teman-teman dapat teman-teman mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kau juga berkati jika setelah ini mereka ada aktivitas, semoga dapat mengucapkan dan mengharapkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.